Bismillah, bagaimana hukumnya berkurban dengan cara iuran seperti di instansi, lembaga sekolah dan lain sebagainya? Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah ma ba'dah. Sebelum menjawab pertanyaan terkait bagaimana hukumnya iuran untuk dijadikan kurban, hewan kurban disembelih di suatu instansi, sebelum itu kita pahami terlebih dahulu apa sih kurban itu, kemudian kapan dilaksanakannya ibadah berkurban. Perlu diketahui pengertian kurban itu menurut etimologi berasal dari bahasa Arab qoribah yaqrabuh kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Jadi dekat artinya qorib, dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kurban. Bagaimana caranya? Dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Yang dimaksud dari kata kurban yang digunakan bahasa sehari-hari dalam istilah agama disebut udhiyah, bentuk jamak dari kata dhohiyah yang berasal dari kata doha, atau arti doha sendiri adalah duha atau waktu duha, yaitu sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Dari sini muncullah istilah Idul Adha, yaitu penyembelihannya di waktu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Tanggal 10 itu yaitu kita mengerjakan sholat Idul Adha. 11, 12, 13 itu dinamakan Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik. Jadi ada 4 hari, ada waktu 4 hari untuk kita menyembelih kurban. Dari uraian tadi dapat dipahami yang dimaksud dari kata kurban atau udhiyah dalam pengertian syara ialah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha, dan 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Ini saya kira pengertian kurban secara simpel, gamblang. Kemudian hukumnya bagaimana? Kalau ditanya hukum di dalam berkurban, maka jawabannya adalah sunnah muakkad. Jadi berkurban ini adalah ibadah yang hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan, hampir nyampe ke taraf wajib. Kenapa kok ini dinamakan sunnah muakkad? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Jadi hukum kurban adalah sunnah muakkad. Ya, menurut hadis ini atau menurut pengertian ini dikatakan sunnah muakkad mengikuti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i menghukumi berkurban di tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 itu sunnah muakkad. Kemudian berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah. Jadi Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
Ibadah kurban bagi penduduk, bagi seseorang yang mampu, yang banyak hartanya, tidak dalam keadaan bepergian, ada di rumah ini, tidak merantau, tapi ada di rumah, hukumnya adalah wajib. Ini bisa dicek di Ibnu Rushdi Al-Hafid di juz 1 halaman 314. Itu terkait hukum. Jadi ada dua hukum di sini. Pertama sunnah muakkad, kedua wajib. Sunnah muakkad itu bagi semua kalangan, orang sugih, orang kaya, orang miskin, siapapun terkena hukum sunnah muakkad. Tapi berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Berbeda pendapat, menurut Imam Abu Hanifah wajib bagi yang mampu, yang sugih, yang kaya, dengan catatan di rumah, tidak dalam perantauan. Nah, bisa dipaham hukumnya nggih. Jadi hukumnya ada dua, sunnah muakkad dan wajib bagi orang yang mampu. Kemudian perlu kita pahami keutamaannya apa kurban itu. Nah, ini kadang kita di dalam mengamalkan suatu amalan ibadah itu kadang kita mempertanyakan ibadahnya fungsinya untuk apa. Sebenarnya di dalam beribadah tujuannya yang betul itu hanya pada Allah Ta'ala. Kita sholat hanya Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala, untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Kita puasa begitu pun, dan juga kita wiritan, sholawatan, apapun itu, kalau kita sandarkan hanya untuk beribadah pada Allah, maka tidak akan ternilai harganya. Saman pengen mobil, sholawatan, pengen berangkat umroh, sholawatan, tapi tidak mensandarkan karena Allah Ta'ala murni, itu sangat rugi. Karena berangkat umroh dan punya mobil itu hal kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang terbesar adalah keikhlasan beribadah hanya untuk Allah Ta'ala, menunjukkan kepatuhan kita, kepatuhan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, rasa sayang, rasa rindu, rasa ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, sekalipun kita tidak paham hikmah atau keutamaan daripada suatu ibadah, itu bukan menjadi masalah ya. Yang terpenting kita beribadah karena Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala lah yang akan membalas semua itu. Kalau kita ditanya keutamaannya, maka ini ada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Siti Aisyah. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam, ahabba ilallah min ihraqid dam, innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa azlafiha wa annad-damah la yaku minallah bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Artinya, Aisyah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan sangat luar biasa bagi orang yang mampu untuk berkurban.
Bahkan di daerah saya, di daerah Al-Fakir, Ustadz Pinggiran, ini rata-rata semua melaksanakan ibadah kurban, sekalipun dari orang yang tidak mampu. Karena di daerah kami Al-Fakir ini rata-rata punya hewan ternak, ada sapi, ada kambing, dan rata-rata masyarakat di sini itu melakukan ibadah kurban sekalipun tidak mampu, dikatakan tidak mampu karena memang pendapatan sehari-hari itu sangat minim sekali, bahkan hanya untuk buat keperluan pokok saja. Kemudian apa sih keutamaannya? Ya tadi, nanti pertama, barang siapa yang melakukan kurban ketika Idul Adha itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dari Allah itu adalah tujuan utama kita hidup. Cintanya Allah, untuk menggapai, untuk meraih cintanya Allah itu perlu tuntunan, dan diantaranya adalah berkurbanlah. Ketika kita mampu, sekalipun kita miskin, mampu untuk berkurban, alangkah baiknya kita berkurban, karena sunnah muakkad, sunnah yang dikokohkan, sunnah yang sangat dicintai. Ya, bahkan bagi orang yang mampu wajiblah. Wajib bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita semua yang belum bisa melaksanakan ibadah kurban, kita tidak meninggal sebelum kita bisa melakukan ibadah tersebut. Amin Allahumma amin. Jadi sangat banyak sekali keutamaannya. Satu, ya cintanya Allah kepada kita. Kedua, nanti di hari kiamat hewan itu akan datang dengan tanduknya, bulunya, kuku kakinya, itu akan datang di hari kiamat, akan datang itu. Kemudian darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah ketika disembelih. Hewannya akan datang di hari kiamat, kemudian darah yang disembelih ketika disembelih sebelum menetes ke tanah sudah nyampe kepada Allah Ta'ala. Dari senangnya Allah Ta'ala kepada orang yang mau berkurban untuk Allah. Ya. Jadi maka anjuran daripada hadis ini, lapangkanlah jiwamu, katanya Nabi, untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Amin Allahumma amin. Kemudian bagaimana hukumnya berkurban tapi dengan cara iuran? Nah, gimana ini kalau begitu? Maka hukumnya di sini rujukan daripada Al-Imam Nawawi. Jadi beliau itu mengatakan, yajuzu ayyashtarika sab'atun fi badanatin aw baqaratin litadhiyah sawa'un kanu kulluhum ahla baitin wahidin aw mutafarriqin. Jadi kasusnya, kalau ada 7 orang, ya, kalau ada 7 orang iuran untuk beli 1 unta misalkan, atau 1 sapi, baik itu untuk keseluruhan semua ketujuhnya itu satu keluarga, atau kerabat atau teman sahabat, maka diperbolehkan. Di sini di Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yajuzu ayashtarika syab'atun fi badanatin aw baqaratin litadhiyah sawa'un kanu kulluhum ahla baitin wahidin aw mutafarriqin. Boleh 7 orang, baik 7 orang ini kerabat atau sahabat, ya, menyembelih 1 unta atau 1 sapi dengan cara iuran. Kalau harganya misalkan 70 juta,
sapinya, masing-masing ke-7 orang itu 10 jutaan, ya boten apa-apa, tidak apa-apa, enggak masalah seperti itu. Yang dipermasalahkan itu kalau tidak sesuai ketentuan. Kambing untuk 7 orang iuran, ya, satu kambing iuran 3 anak atau 2 anak, yang seperti itu tidak mengikuti ketentuan, berarti tidak boleh. Sebagaimana keterangan di Syed Abu Bakar Asy-Syattah Ad-Dimyati dalam I'anah At-Talibin, I'anatul Talibin menegaskan, law ishtaraka aktsaru min sab'atin fi badanatin lam tujzi'u an wahidin minhum. Apabila lebih dari 7 orang patungan kurban menggunakan 1 ekor unta, maka tidak cukup bagi semuanya. Jadi kalau 1 unta atau 1 sapi untuk 8 orang, maka tidak cukup seperti ini. La tujzi'u, ya, tidak cukup. Bagaimana kalau tidak cukup? Seperti 1 kambing untuk 2 orang, kemudian 1 sapi untuk 9 orang, atau 1 RT iuran untuk 1 sapi, atau 1 kelas, 1 sekolah, ya, 1 sekolah isinya 100, berkurban 3 sapi. Yang seperti itulah tujzi'u, tidak cukup untuk dijadikan kurban. Kemudian jatuhnya bagaimana kalau tidak cukup menjadi kurban? Maka yang disembelih daripada hewan yang tidak sesuai ketentuan, dia akan menjadi sedekah, tidak menjadi kurban. Kalau tidak menjadi kurban berarti tidak sesuai hadis Siti Aisyah tadi, datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan lain sebagainya, tidak sesuai itu, namun tetap beribadah sedekah atau tetap bernilai sedekah. Lah, yang seperti ini ya tetap harus diapresiasi, karena hal tersebut mengandung nilai sosial dan edukasi yang luar biasa. Kalau ditanyakan hukumnya, maka harus sesuai ketentuan kurban, 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Jika tidak sesuai hal tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan atau kriteria tersebut, maka jatuhnya ke sedekah. Itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.